Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di pertemuan yang kedua ini kita akan mempelajari mengingat kembali mengenai pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap gitu ya, yang bekerja pada 1 tahun pajak. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu siapa sajakah para penerima penghasilan yang dikenakan PPh 21 dan atau 26. Siapa saja para penerima penghasilan ini bisa kita lihat dalam SPT masa PPh pasal 21 dan atau 26 ada di formulir induk ya 1721 halaman pertama, jadi halaman paling depan. Kalau di bagian atas kita lihat ada bagian masa pajak, kemudian identitas pemotong gitu ya. Nah, kita lihat di bagian B, bagian objek pajak. Di situ tertulis ada 10 penerima penghasilan ya, 10. Dimulai dari yang pertama pegawai tetap sampai dengan yang nomor 10 pegawai pemberi jasa peserta kegiatan penerima pensiun berkala sebagai wajib pajak luar negeri. Nah, mereka inilah yang akan menjadi pembahasan kita di pertemuan kedua ini sampai pertemuan ke-6 nanti ya. Nah, dari 10 penerima penghasilan ini kita bisa mengelompokkannya berdasarkan cara penghitungannya. Jadi, untuk penerima penghasilan nomor 1 dan 2, pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, ini nanti akan kita kelompokkan menjadi pegawai tetap dan penerima pensiun. Jadi, ketika menghitung, kita menggunakan perhitungan untuk pegawai tetap dan penerima pensiun. Kemudian kelompok yang kedua adalah untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Ya, ini nanti kita akan menggunakan sistematika penghitungan untuk pegawai tidak tetap. Kemudian yang keempat, bukan pegawai, itu ada 4A, B, C, D, E, F. Ini perhitungannya masuk dalam satu kelompok, gitu ya, satu kelompok. Perhitungan untuk bukan pegawai, perhitungan PPh 21 untuk bukan pegawai. Kemudian untuk angka 5, ya, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dan seterusnya, 6 dan 7, itu nanti akan menjadi satu kelompok penerima penghasilan yang dikenakan PPh 21 lainnya. Kemudian nomor 8, ya, peserta kegiatan, ini juga akan dihitung berdasarkan penghitungan PPh 21 untuk peserta kegiatan. Kemudian nomor 9, ini yang dipotong PPh pasal 21 tidak final lainnya. Siapa ini? Contohnya adalah para penerima pesangon atau manfaat pensiun yang melebihi 2 tahun. Ya, ini nanti dipotong PPh 21 tidak final, ini masuk di angka nomor 9. Oke, kemudian di bagian nomor 10, ya, nomor 10 ini pegawai atau pemberi jasa peserta kegiatan penerima pensiun berkala sebagai wajib pajak luar negeri. Jadi nomor 10 ini adalah untuk mereka yang merupakan wajib pajak luar negeri, ya, yang merupakan wajib pajak luar negeri. Oke, nah gimana caranya agar kita tidak salah mendefinisikan? Karena kalau kita salah mendefinisikan, kita pasti akan salah menghitung, karena setiap kelompok mempunyai cara penghitungannya masing-masing, ya. Nah, untuk mudahnya, gitu ya, nanti saya berikan ya seperti apa karakteristiknya. Tapi kalau Anda ingin melihat definisi yang sebenarnya, Anda definisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Anda bisa melihat di per 16 PJ per 16 garis miring PJ garis miring 2016. Nah, ini saya berikan untuk praktisnya saja. Yang pertama ya, pegawai tetap dan penerima pensiun. Siapakah mereka yang masuk dalam kelompok pegawai tetap dan penerima pensiun? Ya, mereka adalah orang yang punya kontrak dengan perusahaan, terus kerja nggak kerja dibayar. Gitu ya. Misalnya siapa? Misalnya pegawai yang punya gaji bulanan. Ya, dia masuk kerja, dia nggak masuk kerja, dia akan tetap digaji. Ya, nah untuk yang seperti itu misalnya PNS ya, PNS itu termasuk dalam pegawai tetap. Kenapa? Karena mereka masuk nggak masuk kerja, mereka punya bagian yang dibayarkan terus-menerus setiap bulan, yaitu gaji. Ya. Jadi, Anda jangan terjebak pada istilah yang digunakan oleh pemberi kerja, karena istilah itu bisa berbeda gitu ya dengan yang ada di ketentuan pajak. Misalnya nih, ada pegawai honorer, GTT atau PTT gitu ya di SD. Mereka setiap bulan menerima honor gitu atau uang atau gaji gitu ya sebesar 1 juta. Setiap bulan selalu menerima 1 juta. Nah, tapi namanya guru tidak tetap atau pegawai tidak tetap. Nah, meskipun judulnya adalah pegawai tidak tetap atau guru tidak tetap, tapi karena karakteristik penghasilannya adalah dibayarkan setiap bulan atau setiap periode, dia kerja atau enggak kerja, maka untuk kepentingan pajak dia nanti akan masuk dalam pegawai tetap, gitu ya. Oke.
Nah, kita lanjutkan ke kelompok yang kedua, yaitu pegawai tidak tetap. Kalau pegawai tidak tetap ini, kalau nggak kerja, ya nggak dibayar, gitu ya. Jadi yang pertama tadi kerja nggak kerja dibayar, yang kedua kalau nggak kerja nggak dibayar. Misalnya siapa? Misalnya mereka yang bekerja dengan perhitungan upah secara harian. Sehari dibayar 500.000. Kalau hari ini nggak masuk, ya nggak ada bayaran 500.000, gitu ya. Nah, itu adalah contoh untuk pegawai tidak tetap. Kemudian kelompok yang ketiga bukan pegawai. Nah, siapa saja yang termasuk bukan pegawai ini sudah diatur dalam Per 16 pasal 3. Ya, Anda bisa lihat sendiri siapa saja yang ada di situ. Nah, secara umum mereka ini adalah orang yang punya skill tertentu atau keahlian tertentu dan pada periode yang sama bisa juga bekerja di tempat lain atau di pemberi kerja yang lain. Misalnya siapa? Misalnya dokter. Dokter yang bisa praktek di rumah sakit A, B, C, D dalam 1 bulan. Ya, mereka di rumah sakit A praktek setiap hari Senin dan Jumat, misalnya di rumah sakit B praktek setiap hari Selasa dan Kamis dan seterusnya. Nah, itu termasuk dalam kelompok bukan pegawai, ya. Kemudian berikutnya adalah mereka yang dikenakan PPh 21 lainnya, ya. Ini berarti tidak termasuk yang dikenakan yang lain. Namanya aja lainnya gitu ya, berarti yang tidak termasuk yang lain. Nah, yang masuk dalam kelompok ini adalah nomor 5, 6, 7. Oke, kemudian berikutnya adalah peserta kegiatan. Peserta kegiatan ini mereka yang mendapatkan penghasilan karena berkegiatan. Kegiatannya apa? Ya, kegiatannya bisa ikut lomba, jadi anggota tim gitu ya, jadi peserta rapat dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah wajib pajak luar negeri. Siapa ini wajib pajak luar negeri? Adalah mereka warga negara asing yang tidak memenuhi ketentuan syarat subjektif sebagai wajib pajak dalam negeri, gitu ya. Jadi teman-teman harap tidak salah dalam melakukan clustering penerima penghasilan ini, karena kalau Anda salah clustering, maka bisa jadi Anda akan salah menghitung PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap kelompok penerima penghasilan. Oke, cukup itu saja untuk bagian penerima penghasilan. Selanjutnya kita nanti akan masuk ke dalam penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Terima kasih.